Pemirsa, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah atau hari pertama puasa Ramadan. Sidang isbat ini akan digelar di Auditorium Haji Muhammad Rasidi Kemenak RI di Jakarta Pusat pada Jumat sore 28 Februari 2025 dan sidang isbat akan digelar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat setelah seminar pemantauan hilal. Sidang ini akan digelar tertutup, dilanjutkan dengan konferensi pers penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah yang didahului dengan seminar posisi hilal yang dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal ini juga akan dilakukan hari ini untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah. Setidaknya ada 125 titik pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia. Rukyatul Hilal melibatkan para ahli falak dari kantor wilayah Kemenag, Kementerian Agama Kabupaten Kota, serta bekerja sama dengan pengadilan agama, organisasi masyarakat Islam, dan instansi terkait lainnya. Hasil rukyat hilal dari berbagai daerah akan dipadukan dengan data hisab mengenai posisi hilal sebelum kemudian dibahas dalam sidang isbat. Keputusan dari sidang ini akan menjadi dasar penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah di Indonesia. Pemirsa, di Indonesia perbedaan pendapat tentang hilal bukanlah hal yang baru. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah, kerap kali memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan awal bulan Hijriah, terutama pada bulan Ramadan dan Syawal. Perbedaan kriteria hilal antara NU dan Muhammadiyah disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan. NU menggunakan metode Rukyatul Hilal atau pengamatan langsung dengan menggunakan hisab hakiki imkan rukyat sebagai pembantu. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Pemirsa, sejak tahun 2021, pemerintah dan ormas Islam di Indonesia telah memperbaharui kriteria penentuan hilal, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Di Indonesia pada tahun 2022 juga diterapkan kriteria Mabims yang ditetapkan oleh Menteri Agama dari 4 negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Pada kriteria Mabims terdapat unifikasi atau proses penyeragaman dalam kajian fikih dengan memperhatikan pendapat ahli fikih yang terbagi menjadi 2 pandangan besar. Pertama, rukyat global. Kedua, rukyat lokal. Ya, dan pemirsa, Kementerian Agama ini memang akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah sore nanti, dan beberapa lembaga lain juga akan mengamati hilal 1 Ramadan, salah satunya dari Observatorium Bosca. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan terhubung bersama peneliti Observatorium Bosca, Bapak Agus Triyono Puri Jatmiko melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang. Ya, Pak Agus, sejauh ini bagaimana perkembangan ataupun pemantauan hilal, hasil perhitungan dan juga penelitian terkait penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah? Oke, jadi sebenarnya dari sisi kriteria ya, memang tadi sudah disebutkan ada kriteria Mabims 3 derajat ketinggian dan juga elongasi 6,4 derajat. Nah, hanya saja memang ada potensi perbedaan terutama di elongasi begitu ya, karena kalau dari sisi ketinggian sebenarnya sebagian besar wilayah Indonesia itu sudah masuk kriteria. Hanya saja untuk elongasi itu yang masuk kriteria itu hanyalah daerah-daerah di sekitar Aceh. Nah, itulah kenapa mungkin sebagian besar wilayah Indonesia nantinya tidak atau di bawah kriteria yang sudah disepakati begitu. Oke, untuk Bosca sendiri selain di Lembang, tim Observatorium kemudian melakukan pemantauan di mana saja? Oke, sebenarnya kami ada 2 tim. Yang pertama tadi sudah disebutkan melakukan pengamatan di Observatorium Bosca. Kemudian tim yang kedua dikirim ke Observatorium Tengku Kuta Karang di Lokna, di Aceh. Jadi harapannya dari 2 posisi itu kita bisa memiliki kemungkinan lebih besar untuk bisa mendapatkan citra hilal. Begitu. Pak Agus, dari pengamatan Observatorium Bosca sendiri, apakah posisi hilal di hari ini, 28 Februari 2025 ini akan bisa jelas terlihat atau seperti apa? Oke, jadi selain dari sisi kriteria ya, Mbak,
Kenampakan hilal itu juga bisa dipengaruhi besar sekali oleh cuaca. Nah, sayangnya saat ini di Observatorium Bosca cuaca sedang kurang bagus begitu ya, sedang turun hujan saat ini. Nah, harapan kami semua untuk yang di Aceh itu potensinya akan lebih besar untuk bisa mendapatkan citra hilal. Begitu? Artinya faktor cuaca juga akan sangat berpengaruh ya Pak Agus. Iya, betul sekali. Dan bahkan pengaruhnya itu paling besar dalam upaya kita mendapatkan citra hilal. Untuk mungkin masyarakat yang juga ingin ikut memantau mengenai posisi hilal sendiri, artinya informasi seperti ini apakah bisa diakses oleh publik juga? Oke, sebenarnya kalau dari Observatorium Bosca sendiri kita ada rilis pers ya untuk publik juga untuk media massa. Nah, dari situ publik juga bisa mengetahui bagaimana cara kami menghitung dan juga melakukan pengamatan begitu ya. Nah, di sisi lain kami juga ada data yang nantinya bisa kita bagikan kalau memang ada citra hilal yang berhasil ditangkap gitu, Mbak. Oke, untuk salah satu kriteria dari Mabims ini dan juga kemudian dari tim Observatorium Bosca juga menempatkan tim pemantauan di Aceh. Ini posisi Aceh ini sebetulnya seperti apa? Nah, kalau untuk Aceh sendiri, terutama di Loknga ya, itu sebenarnya sudah memenuhi kriteria. Jadi ketinggiannya sudah lebih dari 3 derajat. Kemudian untuk elongasinya juga di kisaran 6,4 derajat. Jadi harapannya jika cuaca di sana memungkinkan, kita bisa mendapatkan citra hilal dengan cukup jelas. Begitu, Mbak. Oke, data-data yang dimiliki ataupun yang dipantau oleh tim kemudian juga disampaikan nantinya ke Kementerian Agama sebagai bahan pertimbangan? Betul, jadi data yang kami peroleh nantinya akan menjadi salah satu rujukan di sidang isbat. Jadi memang Observatorium Bosca tidak berhak dan bukan sebagai penentu lah kapan Lebaran atau puasa itu dimulai, tapi semuanya akan kami serahkan ke sidang isbat untuk menentukan itu. Gitu. Oke, mungkin dari segi teknis sendiri, ini peralatan seperti apa kemudian yang dimiliki ataupun yang untuk kemudian memantau hilal sendiri yang dilakukan oleh tim pemantauan Observatorium Bosca? Oke, jadi untuk peralatan salah satunya mungkin bisa dilihat di belakang saya begitu ya. Kami menggunakan teleskop yang relatif kecil sebenarnya. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan medan pandang yang luas gitu. Nah, kalau untuk teleskopnya sendiri kita yang di belakang saya ini diameternya sekitar 6,6 cm. Kemudian yang digunakan oleh tim di Lokna itu sekitar 10,6 cm. Nah, teleskop ini sudah dilengkapi dengan kamera khusus astronomi, jadi dia lebih sensitif. Kemudian dia juga sudah computerized, dikontrol oleh komputer yang ada di belakang saya. Begitu Mbak. Jadi intinya kita semua sudah serba digital dan serba computerized. Oke, artinya dengan kemudian data-data yang dimiliki oleh Bosca yang nantinya kemudian akan menjadi bahan pertimbangan oleh Kementerian Agama dalam melakukan sidang isbat nanti, apakah memang akan ada kemungkinan ataupun potensi perbedaan awal mulai dari Ramadan? Ya, potensi itu tetap ada ya Mbak ya, terutama kalau misalnya ada pengakuan orang melihat di katakanlah di Jawa Barat atau di Sumatera begitu ya, walaupun dari sisi elongasi masih belum memenuhi kriteria. Nah, permasalahannya adalah bahwa hilal itu bukan hanya masalah saintifik, bukan masalah sains, tapi ada fikih di sana. Nah, ketika orang itu sudah merasa melihat dan yakin sekali bahwa itu hilal dan bersedia disumpah, maka sumpah itu bisa jadi diterima. Nah, tapi tentu saja itu kan akan menjadi menjadi bahan untuk didiskusikan di sidang isbat begitu. Apakah pengakuan orang-orang yang melihat di bawah ambang atau di bawah kriteria itu diterima atau tidak. Begitu. Tapi dari tim Bosca sendiri apakah kemudian bisa memprediksi ataupun memantau dari data-data yang dimiliki mengenai satu Ramadan ini kapan mulainya seperti itu? Ya, kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya ya Mbak ya, jika cuaca memungkinkan sebenarnya elongasi di bawah 6 pun bisa diamati sebenarnya ya, jika cuacanya sangat-sangat ideal. Nah, tapi tentu saja kriteria itu kan datang dari diskusi berbagai elemen begitu ya. Jadi harapan kami kalau misalnya ada pengakuan melihat itu juga disertai dengan
citra atau bukti sehingga kita bisa nantinya belajar dan mungkin bisa mendiskusikan kriteria terbaik untuk penentuan awal bulan Hijriah begitu. Oke, tapi mungkin ada sedikit tanggapannya Pak Agus jika kemudian nantinya ada perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan, ini bagaimana sebetulnya masyarakat harus menyikapinya? Nah, kalau dari kami sebenarnya karena otoritas penentu kapan Lebaran, kapan Ramadan itu adalah sidang isbat. Jadi kalau saya pribadi dan kami semua menyarankan bahwa kita ikuti saja apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dalam hal ini melalui sidang isbat. Nah, hanya saja kalau misalnya masing-masing dari masyarakat punya keyakinan tersendiri ya, itu juga dilindungi oleh undang-undang sebenarnya kan ya. Jadi silakan saja. Hanya saja kami usulkan, kami sarankan untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah begitu. Baik, Pak Agus Riono, terima kasih telah berbincang bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat siang, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.